Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal konsep laju reaksi yang dipelajari di kelas 11 semester 3. Coba kamu bandingkan mana yang lebih cepat terjadinya antara reaksi perkaratan dan reaksi ledakan pada petasan. Tentu, ledakan petasan berlangsung lebih cepat dibandingkan perkaratan. Apa itu laju? Laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Pada reaksi kimia, misalkan A plus B menjadi C plus D, di mana A dan B adalah reaktan, C dan D adalah produk. Maka laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaksi. Reaksi di sini adalah A dan B. Atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Laju reaksi tentu hanya bisa ditentukan dengan suatu eksperimen atau percobaan. Perhatikan diagram percobaan berikut. Percobaan ini adalah reaksi yang menghasilkan gas, sedangkan hasilnya gas akan diukur volumenya tiap menit. Ini adalah labu Erlenmeyer. Ke dalam labu Erlenmeyer ini dimasukkan suatu logam dan larutan HCl, di mana gas yang keluar akan ditampung dan mendesak air sehingga volumenya bisa ditampung dengan cara menangkupkan suatu tabung volumetri yang terbalik. Setiap menit, volume gas dicatat. Perhatikan diagramnya. Ketika percobaan itu berlangsung dalam waktu 1-10 menit, volume gasnya tertera pada tabel berikut. Dari tabel ini, kita buat suatu grafik. Nah, dari grafik ini, kita tentukan diagram kemiringannya. Perhatikan cara menentukan gradiennya. Setelah kita membuat grafik, kita buat titik yang tegak lurus dengan garis. Kita buat suatu garis yang menempel atau berhimpit pada kurva yang telah kita buat. Dari sini kita akan melihat berapa gradiennya atau tingkat kemiringannya. Pada diagram, perubahan jarak vertikal sama dengan perubahan volume dan perubahan jarak horizontal. Sama dengan perubahan waktu. Jadi, gradiennya adalah perubahan volume. Di sini adalah 6 mili. Dibagi dengan 1 menit, sama dengan 6 mili per menit. Gradien pada grafik menunjukkan perubahan volume per satuan waktu, atau laju reaksi. Maka, laju reaksi di atas adalah 6 mili per menit. Artinya, setiap 1 menit dihasilkan 6 mili gas hidrogen. Nah, kalau kita ditinjau dari apa yang dihasilkan atau produk yang terbentuk, maka di sini akan kita lihat grafiknya dari rendah ke tinggi. Sedangkan kalau kita berfokus pada reaktan, maka seiring berjalannya waktu, laju reaksi adalah berkurangnya reaktan per satuan waktu. Nah, untuk produk bertambahnya, sedangkan untuk reaktan berkurangnya. Ungkapan laju reaksi. Pada reaksi misalkan A plus B menjadi C plus D, dapat kita simpulkan. Maka laju reaksi adalah perubahan A setiap satuan waktu. Di sini ada tanda negatif, artinya laju pengurangan konsentrasi per reaksi A tiap satuan waktu. Begitu juga untuk B, adalah laju berkurangnya reaksi B per satuan waktu. Kalau ditinjau dari produk C dan D, maka tanda negatif ini berubah menjadi positif. Artinya, laju pertambahan konsentrasi C tiap satuan waktu atau laju pertambahan konsentrasi D tiap satuan waktu. Contoh soal. Dari percobaan reaksi antara Mg dengan HCl digambarkan dalam grafik berikut. Nah, semisal percobaan yang seperti tadi mempunyai grafik seperti ini. Tentukan rata-rata laju reaksi pembentukan gas H2. Penyelesaiannya, karena di sini dilihat gradiennya 32 liter per 80 detik.
Perhatikan di sini pada waktu 30 detik, maka gradiennya atau volumenya adalah 32 liter, sehingga gradiennya 32 per 80 detik, hasilnya 0,4 liter per detik. Contoh soal yang kedua. Untuk reaksi nitrogen dengan hidrogen menjadi NH3, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Jika konsentrasi gas N2 mula-mula 1 mol per liter, setelah selang waktu 5 menit ternyata konsentrasinya tersisa 0,5 mol per liter. Tentukan laju reaksi untuk nitrogen, hidrogen, dan NH3. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Perubahan nitrogen adalah nitrogen sisa dikurangi nitrogen mula-mula. 0,5 dikurangi 1 mol. Perhatikan di sini nitrogen adalah reaktan atau reaksi. Maka di sini ada tanda negatif karena semakin waktu berjalan nitrogen berkurang. Maka di sini perubahannya 0,5 mol. Kemudian delta T-nya 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik. Maka laju reaksinya adalah min, di sini adalah berkurangnya min 0,5 per 300 detik, 1,67 kali 10 pangkat min 3 mol per detik. Perhatikan, pada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Dalam stoikiometri, perbandingan mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksinya dapat dikatakan berbanding lurus dengan laju pengurangan dan penambahan zat reaksinya. Maka, dapat dinyatakan laju pengurangan hidrogen adalah 3 kali laju pengurangan nitrogen. Perhatikan di sini koefisiennya 3, di sini 1. Sedangkan laju pertambahan amonia sama dengan 2 kali laju pengurangan nitrogen. Perhatikan untuk nitrogen 1, koefisiennya, sedangkan untuk amonia adalah 2. Maka tinggal dikali dengan laju pengurangannya. Yang dihasilkan tadi yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 3. Maka laju pengurangan hidrogen 3 kali 1,67 kali 10 pangkat min 3 yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 mol per detik. Begitu juga laju pertambahan amonia 2 kali 1,67 kali 10 pangkat min 3 yaitu 3,34 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah kamu belajar menyelesaikan soal tadi, mari kita isi kuis berikut. Selesaikan soal-soal berikut. Persamaan laju reaksi. Pada reaksi kimia, A plus B menjadi C plus D. Maka persamaan laju reaksi hanya bisa ditentukan melalui percobaan, di mana tahapan laju reaksi kita simbolkan dengan K, sedangkan X adalah order reaksi terhadap A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A dipangkatkan X dan B dipangkatkan Y. Perhatikan X dan Y adalah order terhadap A dan order terhadap B. Kalau dicari order total dari suatu persamaan reaksinya, maka order reaksi adalah X plus Y. Perhatikan contoh reaksi dan rumus laju reaksinya. Di sini R adalah laju reaksi atau V. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Ada order reaksi yang dinamakan order 0, di mana perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Grafiknya seperti ini. Ada yang disebut dengan order 1, yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Grafiknya seperti ini. Dan ada order 2, yaitu laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi. Kurvanya melengkung seperti ini. Menentukan persamaan laju reaksi, kita harus menentukan metode laju reaksi, yaitu laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Contoh soal. Sekarang kita coba menyelesaikan soal berikut. Data percobaan untuk reaksi 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr adalah seperti tertera pada tabel berikut. Di sini pertanyaannya adalah, tentukan persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi itu dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan K
kali NO dipangkatkan dengan orde NO, misalkan orde NO-nya di sini adalah X. Kemudian dikalikan dengan orde dari BR2. Misalkan orde BR2-nya di sini adalah Y. Kita cari X dan Y. Untuk mencari X berarti orde reaksi terhadap NO, kita cari konsentrasi BR2 yang tetap. Di sini ada 3 yang tetap di percobaan 1, percobaan 3, dan percobaan 4. Tapi di sini kita akan lebih mudah kalau memilih percobaan 1 dan percobaan 3. Di mana ketika BR2 tetap, maka NO naik 2 kalinya. Kemudian kita lihat lajunya. Ini lajunya misalkan dalam liter per sekon. Dari 4 ke 16 itu naik. Naiknya berapa kali? Caranya adalah dengan membagi 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu naik 4 kali. Maka di sini kita tinggal menuliskan 2 dari 2 kali pangkat X sama dengan 4. Maka nilai X yang cocok adalah 2. Sehingga orde reaksi terhadap NO adalah 2. Dengan cara yang sama, kita juga mencari nilai Y. Cara mencarinya, karena di sini adalah orde terhadap BR2, maka cari konsentrasi NO yang tetap. Di sini pada percobaan 1 dan percobaan 2, konsentrasi NO-nya adalah tetap. Dan BR2-nya naik 2 kalinya. Ketika BR2 naik 2 kalinya, maka laju reaksinya naik berapa kali ya? Nah, cara mencarinya 8 dibagi 4, nah 2. Berarti ini juga 2 kali naiknya laju reaksinya. Maka di sini kita tinggal menuliskan 2 dari 2 kali ini pangkat Y menjadi 2. Maka pengganti yang tepat adalah 1. Nah, sekarang kita sudah dapat menemukan orde reaksi terhadap NO yaitu 2 dan Y, orde reaksi terhadap BR2 yaitu 1. Maka rumus laju reaksinya adalah Pi sama dengan K NO. Di sini NO-nya pangkat 2 dan BR2 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak perlu dituliskan lagi. Kemudian kita ganti semuanya dari percobaan 1 untuk mendapatkan V-nya. Tapi kalau ditentukan persamaan laju reaksinya, yang ini udah selesai. Berikutnya, untuk soal yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal berikutnya adalah sama caranya. Contohnya, kalau kita ingin mengetahui orde reaksi terhadap NO, maka kita harus mencari Cl2 yang tetap. Cl yang 2 yang tetap adalah pada reaksi 1 dan reaksi 2, di mana NO itu naik 2 kali. Dan laju pembentukan NOCl, produknya naik 4 kali. Maka kalau terhadap NO, di sini kamu tinggal menuliskan misalkan NO pangkat X. Nah, di sini ketika NO-nya bertambah 2 kali pada Cl yang tetap, 2 pangkat X sama dengan 4. Dari 4 kali yaitu 0,004 dibagi 0,001. Maka hasilnya X-nya adalah 2. Nah, sebaliknya
Terhadap Cl2, order terhadap Cl2 misalkan kita ibaratkan dengan harga Y. Perhatikan untuk mencari terhadap Cl2, kita cari NO yang tetap. NO tetap di sini ada reaksi 1, percobaan 1, percobaan 4, dan percobaan 5. Di sini yang paling memudahkan adalah percobaan 1 dan 3. Nah, 1 dan 3, percobaan 1 dan 5. Pada percobaan 1 dan 5, perhatikan NO-nya tetap, sedangkan Cl2-nya naik 3 kali. Maka kamu akan menuliskan di sini 3 pangkat Y sama dengan, nah perhatikan percobaan 1 dan 5 pada laju. 0,003 dibagi 0,01, 3 kali juga. Nah, jadi 3 pangkat Y sama dengan 3. Maka Y-nya adalah 1. Nah, bagian B, merumuskan laju reaksinya. Setelah diketahui order reaksinya masing-masing, kamu bisa menuliskan rumus laju reaksinya. Boleh menggunakan V atau R. Kalau V sama dengan K kali Cl2, pangkat ordernya, kemudian NO, pangkat ordernya juga. Di mana order terhadap NO2 terhadap Cl1. Untuk menghitung K, dapat menggunakan salah satu data, misalkan data nomor 5. Kalau kamu sudah menuliskan rumus seperti ini, kamu tinggal masukkan data nomor 5, di mana pada data nomor 5, V sama dengan 0,003. Kemudian kamu masukkan ke sini, mol Cl2-nya adalah 0,3, dan NO-nya adalah 0,1. Maka untuk mencari K sama dengan konsentrasi perkalian 0,3 kali 0,1 dikuadratkan, kemudian dibagi 0,003. Maka didapat hasilnya 0,1. Nah, ini adalah tetapan laju reaksi. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, di sini adalah latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Caranya sama seperti yang telah dijelaskan pada video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.